Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Praska, nomor NIM 200111072. Pada pertemuan kali ini saya pribadi akan menjelaskan manusia sebagai khalifah fil ard. Manusia sebagai khalifah fil ard, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sebagai khalifah. Tugas utamanya selain menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga dan melestarikan apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa bumi dan isinya. Juga menjaga ketertiban kehidupan di atasnya dan memakmurkannya. Manusia diberi kehidupan di atas bumi, tidak sekadar untuk menikmati fasilitas yang telah Allah berikan. Allah memberikan fasilitas kepada manusia dalam kehidupan di bumi ini dalam jumlah yang tak terhingga. Allah berikan udara, air, api, tanah, tanaman yang bermiliar ragamnya. Lautan yang di dalamnya bermiliar-miliar hewan yang dapat dikonsumsi manusia, dan bermiliar-miliar pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dapat dirinci oleh manusia. Semua fasilitas itu disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Namun bukan berarti manusia menggunakannya tanpa aturan. Sebab jika fasilitas Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak dijaga kelestariannya, maka akan menimbulkan kerusakan di atas bumi dan menimbulkan bencana bagi umat manusia itu sendiri. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berikan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan bagi umat manusia itu sendiri. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berikan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan bagi umat manusia, tetapi jika manusia tidak dapat mengaturnya, maka bahan makanan itu tidak akan mencukupi kebutuhan hidup manusia. Akibatnya terjadi krisis pangan dunia. Indikasi ke arah itu pun kini sudah ada, seperti terjadinya kelaparan di beberapa negara Afrika dan bahkan di negara-negara yang konon katanya menjadi sentra pangan, serta terjadi lonjakan harga pangan yang disediakan ketidakseimbangan produksi pangan dan kebutuhan pangan dunia. Tentu fenomena ini akan semakin memburuk jika manusia terus memperluas areal hidup, space for life, dengan menebangi hutan dan merubah pesawahan menjadi perkotaan atau industri, dan jumlah penduduk dunia tidak terkendalikan. Misalnya juga dalam masalah pendayagunaan minyak bumi. Allah Subhanahu wa taala berikan minyak bumi yang berlimpah ruah di dalam perut bumi. Kesemuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan bahan bakar. Namun jika manusia serahkan dengan mengeksploitasi kekayaan minyak di dalam perut bumi tanpa kendali, maka persediaan minyak dalam perut bumi bisa berkurang dan anak cucu kita tidak bisa menikmatinya. Belum lagi dampak kerusakan lingkungan akibat pengeboran minyak di mana-mana. Contoh yang ada di depan mata kita adalah luapan lumpur di Sidoarjo. Ratusan rumah warga terendam luapan lumpur yang muncul sebagai akibat pengeboran yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Juga keserakahan manusia terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa hutan. Allah menciptakan hutan bukan sekadar melengkapi keindahan buminya, namun ada fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Di antaranya adalah sebagai penghasil oksigen bagi kehidupan, penyerap karbon dioksida, dan pencegah erosi. Namun
Demikian seringkali manusia berbuat serakah. Hutan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan fungsi yang sangat penting dirusak, ditebang secara liar dan membabi buta. Akibatnya kebakaran hutan, banjir bandang, dan pencemaran lingkungan yang tidak terkendali. Selama 10 tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar, illegal logging adalah penyebab terbesar kerusakan hutan itu selama 1985 sampai 1997. Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 22,46 juta hektar. Artinya rata-rata mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Semua fenomena di atas menjadi indikator bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan semua fasilitas itu kepada manusia tidak dapat konsekuensi. Karena itu manusia ingin pemberian Allah Subhanahu wa taala itu menjadi berkah dan dapat dinikmati juga oleh anak cucu kita. Maka manusia harus melestarikan semua pemberian Allah SWT, bukan sekadar menikmati, apalagi dengan keserakahan. Disinilah Allah SWT menciptakan manusia dengan misi membawa kebaikan di muka bumi ini. Manusia diberi tugas untuk mengatur dan melestarikan fasilitas Allah SWT di muka bumi ini. Karena itu manusia diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Khalifah fil Ard. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk ciptaan Allahnya. Karena manusia diberi kelebihan untuk dapat berpikir, karena itu Allah mempercayakan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Pada saat Allah akan menciptakan manusia, Allah SWT mengatakan terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa makhluk ciptaannya itu akan menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat pun protes, khawatir makhluk ciptaannya itu akan kembali membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Malaikat trauma sebelumnya Allah telah menetapkan makhluknya di atas bumi, dan di bumi hanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Terhadap kekhawatiran malaikat, Allah SWT menjawab dengan tegas, sesungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.